Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa Rizky Ramadan dengan NPM 22215000281 ingin menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi memberikan masyarakat hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, menyampaikan pendapat dan mengawasi pemerintah, serta menekankan persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Selanjutnya, demokrasi dalam perspektif Islam. Berbeda dengan demokrasi Barat, dalam Islam, demokrasi menggabungkan kedaulatan rakyat, nilai ketuhanan. Kebebasan manusia dibatasi oleh syariat dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Adapun kriteria dalam kepemimpinan. Pemimpinan dalam Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin bertanggung jawab kepada manusia dan Allah sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kriteria seperti bertakwa, berilmu, adil, serta mampu membimbing masyarakat ke arah kebaikan. Selain itu, pemimpin juga harus menjadi teladan, jujur, dan mengutamakan kepentingan umat. Adapun syarat menjadi pemimpin. Secara etimologis, khilafah berasal dari khalafa atau khalafa ya'luful khalfa khilafatan, berarti pengganti atau penerus. Secara terminologis, kepemimpinan untuk mengatur masyarakat sesuai syariat Islam, bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Pemimpin dalam Islam tidak boleh dipilih secara sembarangan karena memiliki tanggung jawab yang besar. Kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, serta mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam Islam, pemimpin harus memenuhi beberapa syarat penting. Yang pertama ada seakidah, yang kedua ada mukallaf atau balik dan berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat berpengetahuan luas, yang kelima kondisi panca indera yang baik, yang keenam bersikap adil dan tidak memihak. Selanjutnya kita memasuki penegakan hukum. Dalam KBBI 2016, kata penegakan berasal dari kata dasar tegak. Bentuk turunannya yaitu menegakkan, berarti mengusahakan sesuatu agar tetap berdiri. Sementara penegakan berarti upaya atau cara untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai proses memastikan norma hukum agar berjalan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum melibatkan pihak-pihak berwenang. Salah satunya adalah hakim. Menurut UUD 45 pasal 24 ayat 1, kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, menurut Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 8 2024, akhlak dan etika penyelenggaraan negara diwujudkan dalam sikap menjadikan diri sebagai teladan, ketaatan hukum, serta tidak melakukan manipulasi hukum dan tebang pilih. Dengan demikian, seorang hakim harus berintegritas dan beretika tinggi agar putusannya sesuai hukum. Dalam ajaran Islam, hakim terdapat 3 macam. Rasulullah bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di surga. Yang kedua, seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, maka ia di neraka. Dan 3, seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di neraka. Integrasi antara ilmu, iman, dan akhlak menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai hakim.
Adapun etika yang seharusnya dimiliki seorang hakim antara lain berperilaku adil, berperilaku jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam. Adil atau adil dan berimbang atau tawazun dalam Islam adalah prinsip dasar moderasi atau wasatiyah untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional, tanpa ekstrim kanan atau berlebihan, atau kiri meremehkan. Kelana 2021. Konsep al-adl atau keadilan prinsipnya fundamental dalam kehidupan. Proporsional sesuai hak dan kewajiban. Bersifat universal dan tidak diskriminatif. Adapun tawazun atau keseimbangan. Melengkapi keadilan, tidak kaku mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip adil atau adil dan berimbang atau tawazun dalam Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam demokrasi, kesetaraan hukum, partisipasi yang adil, serta keseimbangan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hak asasi manusia, melindungi hak dan menjaga martabat setiap individu melalui penegakan hukum yang adil. Dalam penegakan hukum, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan. Dalam sistem hukum berkeadilan, mengurangi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial melalui komitmen bersama. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.